Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kami dari GMII Sepulut Hidup Kekal yang ada di Kalimantan Barat akan memulai dalam ibadah. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini dalam live streaming. Mari Bapak Ibu serta saudara yang ada di rumah yang menonton boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saat ini kita akan mentabiskan ibadah kita. Votum dan salam akan dibawakan oleh Bapak Gembala Pendeta Isra Ranti. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami
suci, Kau kudus tersungkur suci, Kau kudus tersungkur. Di depan tatamu memberi mahkotanya kepada Bapak Gembala, silakan. Memberi mahkotanya segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memulai ibadah minggu di Paskah yang ketiga ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dalam sepanjang ibadah ini. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita dalam rangkaian ibadah minggu pagi hari ini, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-39. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-39 yang berbunyi demikian. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sedemikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sekalian jemaat Tuhan yang ada di sini dan bahkan terlebih yang ada di rumah yang menyaksikan akan ibadah minggu pagi ini secara live, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan bersukacita di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia sudah mempersatukan kita dalam satu kasih, dalam satu tubuh Kristus. Mari kita agungkan Dia, meskipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya dalam persekutuan bait Allah, dalam persekutuan kita di gereja, atau persekutuan yang lain. Tetapi karena kasih Tuhan telah mempersatukan kita, mempertemukan kita, sehingga kita boleh terus mengagungkan namanya. Kita akan mengangkat pujian, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Mari dengan sukacita kita katakan bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Bernyanyi puji namanya, dengan sukacita. Berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan
bangsa kita ada dalam wabah virus corona. Tapi dengan iman kita boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Di antara kami keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Pujian pemazmur berkata, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengar suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di hadapan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita akan menaikkan pujian. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau adalah Allah yang selalu menjaga. Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah aku ragukan akan kasih-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan, janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Amin Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetap Allah penolongku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah aku ragukan akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
Karena Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang menopang hidup kami Tuhan. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serangku. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau adalah Raja yang perkasa. Engkau adalah Allah kami. Kami mencari Engkau di pagi hari ini Tuhan. Kami mencari Engkau dengan kerinduan hati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami rasakan bagi bangsa kami, bagi daerah kami, bagi keluarga kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang perkasa, Bapa yang mulia, yang sanggup menolong hidup kami. Kami mau meninggikan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk terus bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu ya Bapa. Walau 1000 rebah di sisiku, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. benar Tuhan, Engkau adalah Allah penolong kami yang setia sampai saat ini ya Tuhan. Di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, kepada Bapak Gembala disilakan. takkan ku goyah, sebab Yesus Takkan ku goyah sebab Yesus besertaku. ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Kita mohon penerangan Roh Allah yang kudus untuk kita menerima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kami datang kepadamu pada pagi yang indah ini Bapa, dalam ibadah kami. Kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus dengan penuh kerinduan bahwa kami umat-Mu membutuhkan dan sangat merindukan lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, dan yang dapat menuntun kehidupan kami kepada kehendak-Mu di masa-masa ini. Dan oleh karena itu kami mau membuka hati kami di hadapan-Mu. Isilah dengan kebenaran-Mu Bapa, supaya kami diberkati oleh-Mu. Dan kami berdoa ketika kami menikmati kebenaran-Mu, biarlah Roh Allah yang kudus membimbing kami kepada pemahaman yang baik dan benar akan firman-Mu. Supaya apa yang kami baca dan renungkan dari firman-Mu, benar kami boleh mengerti, dan bahkan oleh kemurahan dan tuntunan Roh Allah yang kudus, kami dimampukan untuk dapat merefleksikannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari di masa-masa sekarang ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus Allah kami yang hidup. Kami serahkan waktu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena kami jemaat-Mu sedia untuk mendengarkan dan menikmati firman-Mu diberitakan.
Terpujilah Kristus Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, yang hari ini ada di rumah masing-masing berkumpul dengan keluarga untuk menikmati ibadah yang kudus bersama dengan Tuhan. Hari ini hari Minggu, hari peribadatan kita, dan saya yakin dan percaya bahwa kita telah siap di dalam hadirat Tuhan untuk menerima lawatan Tuhan bagi kita melalui kebenaran firman-Nya pada saat ini. Dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang akan kita renungkan bersama-sama dan baca terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Sekali lagi, perenungan kita pada hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di rumah dan kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 36 hingga ayatnya yang ke-41 berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Sedemikian jauh kebenaran firman Allah yang boleh saya bacakan bagi kita sekalian pada saat sekarang ini. Kitalah umat yang berbahagia ketika kebenaran firman Allah ini selalu dan senantiasa kita bacakan dan renungkan bersama-sama, dan bahkan terlebih kita lakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema perenungan kita pada minggu ketiga perayaan Paskah ini adalah beriman dan berbalik kepada Tuhan. Beriman dan berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara, di masa-masa sekarang ini, ketika memang kita diperhadapkan kepada suatu masa yang sulit, oleh karena banyaknya tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi, iman, percaya kita dipertaruhkan di dalamnya. Mendahului perenungan kita pada saat ini, ada satu pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama-sama di dalam perenungan pada hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah syarat utama yang Tuhan tuntut kepada kita
jika kita ingin memiliki suatu relasi yang baik dengan Tuhan, dan bahkan untuk dapat menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, kalau ini terarah kepada kita, apakah kita sekalian akan menjawab bahwa untuk itu kita harus mempunyai moralitas kehidupan yang terpuji? Atau kita harus memenuhi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan kebajikan terhadap sesama manusia? Ataukah kita harus aktif dalam berbagai-bagai kegiatan gerejawi? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun semua jawaban yang saya ungkapkan bagi kita dalam pertanyaan, menjawab pertanyaan ini, ya, itu tidak salah dan bahkan itu sangat penting bagi kita sebagai orang yang berpercaya kepada Tuhan. Tetapi ternyata bukan itu yang dituntut Tuhan bagi kita sebagai prasyarat untuk kita dapat mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan dan bahkan untuk kita dapat menikmati kasih karunia-Nya yang dahsyat itu. Jawaban kebenaran firman Allah atas pertanyaan di atas ini sangat mengejutkan kita semua, karena ternyata syarat untuk memiliki relasi yang baik dengan Allah dan bahkan untuk dapat kita menikmati kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu adalah beriman dan berbalik kepada Tuhan atau bertobat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teks firman Allah yang kita renungkan pada hari ini berbicara tentang dua hal ini. Beriman dan berbalik kepada Tuhan atau bertobat. Ini mutlak dalam kehidupan kita. Dan ini adalah sebagai prasyarat untuk kita dapat menikmati kasih karunia Allah. Untuk kita dapat mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan di masa-masa sekarang ini. Dalam ayatnya yang ke-38 bagian terakhir dan yang 40 bagian terakhir dikatakan sedemikian. Dan itu sebagai satu perwujudan kehidupan percaya kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mengamati kebenaran firman Allah ini, kita akan mendapati bahwa teks firman Allah yang kita renungkan pada hari ini berbicara tentang dua hal mutlak ini, ya. Dan di awal-awal ayat teks ini kita menemukan bahwa Petrus bangkit untuk meneguhkan iman dan kepercayaan bangsa Israel yang hadir pada waktu peristiwa Pentakosta waktu itu. Yang ketika pada peristiwa itu bangsa Israel dibuat tercengang-cengang, dibuat heran. Kenapa? Karena mereka menyaksikan suatu mukjizat, ya. Mereka menyaksikan suatu keajaiban, ya. Bahwa mereka melihat seperti ada lidah-lidah api hinggap di kepala para murid. Dan mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa setempat untuk menyatakan kasih kemurahan Allah yang begitu dahsyat kepada mereka. Saudara-saudara, ketika menyaksikan akan hal ini, mereka tidak mengerti. Mereka bertanya-tanya apa arti semuanya ini. Dan bahkan orang-orang yang lain yang ada di sekitar mereka justru menanggapi akan situasi kondisi ini dengan satu jawaban sindiran. Yang menyatakan bahwa para murid itu, para rasul itu sedang mabuk oleh anggur.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini kita dapat melihat bahwa bangsa Israel meskipun telah banyak mendapatkan pengajaran dan menyaksikan tanda-tanda mujizat dalam pelayanan Yesus ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, namun mereka cenderung kurang dan bahkan tidak percaya kepada Kristus. Malahan mereka berikhtiar untuk dapat menangkap, menyesah, membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus. Dan mereka lakukan itu. Ya. Ini menyatakan bahwa betapa iman percaya mereka yang telah tumbuh dalam pengajaran-pengajaran para nabi dalam kehidupan mereka itu tidak berakar dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagi mereka Mesias itu adalah satu sosok yang datang bukan dalam kerapuhan, bukan dengan bermahkotakan mahkota duri. Tetapi bagi mereka Mesias, juru selamat itu akan datang ya, untuk menyelamatkan mereka ya, daripada kondisi situasi politis yang mereka hadapi. Sehingga waktu itu kehadiran Tuhan Yesus yang seolah-olah menjadi sosok yang rapuh itu tidak mereka yakini. Tidak mereka percayai, kendati pun sudah dinubuatkan lebih awal oleh para nabi, alat-alat Allah kepada mereka, dan mereka tahu itu. Petrus kemudian pada kondisi ini tampil untuk menyaksikan dan menyerukan kepada bangsa Israel, dan tentunya kepada segala bangsa yang ada di situ pada waktu itu, untuk menyatakan bahwa Yesus yang tersalib itu sekarang sudah bangkit dan olehnya maut sudah dikalahkan. Dan dia terangkat ke surga mendapat tempat yang istimewa di sebelah kanan Allah Bapa. Dan olehnya dia berjanji akan memberikan Roh Allah yang kudus kepada murid-muridnya untuk mereka pergi menyaksikan kemurahan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi, untuk meneguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan yang adalah Kristus dan penyelamat mereka. Ketika Petrus menjelaskan ini secara gamblang kepada mereka, mereka terharu. Mereka terharu. Dan mereka mengatakan kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini menyatakan bahwa sedemikian rapuh kehidupan beriman bangsa itu, sehingga kehadiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan mereka tidak mereka responi dengan hati yang tulus, tetapi justru mereka adakan penolakan, dan mereka seolah tidak mengerti tentang peristiwa-peristiwa yang Allah wujud nyatakan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prasyarat yang utama dan yang pertama untuk kita dapat menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa itu, dan untuk menyatakan bahwa kita punya relasi yang indah dengan Allah kita, adalah mempunyai iman yang teguh, keyakinan kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Sebagaimana yang terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 yang mengatakan,
Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dalam kehidupan mereka. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya hidup beriman itu kepada Allah. Karena dengan demikian ketika kita hidup beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kata Mazmur mengatakan bahwa hidup melekat kepada Tuhan, maka seperti Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 dikatakan, disitulah kita dikenan oleh Allah. Masa-masa yang sulit seperti ini, ya, di mana masa-masa ketika kita menghadapi satu kondisi, situasi yang mencekam oleh karena banyaknya tantangan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita ini, iman percaya kita dipertaruhkan. Dan di situ kita melihat apakah sungguh kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, atau cuma menjadi orang yang sebatas mengaku percaya saja kepada Tuhan. Bukankah banyak orang pada masa-masa sekarang ini justru meninggalkan Tuhan? Ya. Tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada ilah-ilah zaman ini. Mereka lebih bergantung kepada ilah-ilah zaman ini, yang buat mereka terlena dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan mengizinkan suatu kondisi yang sulit kita hadapi seperti sekarang ini, itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk kita membuktikan iman percaya kita kepadanya. Apakah dalam kondisi seperti ini kita dapat menyatakan bahwa memang kita adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, yang beriman sesungguhnya kepada Tuhan, atau tidak? Di masa era modern saat ini, banyak orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena merasa diri mampu, oleh karena merasa diri kaya, oleh karena merasa diri pintar, oleh karena merasa diri berkuasa, dan membelakangi Tuhan dengan mengatakan sibuk, tidak ada waktu, tidak mengenal, dan lain sebagainya. Tuhan seolah-olah membiarkan kita menikmati kehidupan ini sedemikian. Dan ketika pada saat ini Tuhan pada akhirnya juga mengizinkan kita untuk dapat menikmati satu masa-masa yang sulit, banyak orang yang pada akhirnya menyadari keterbatasannya sebagai umat yang berdosa, bahwa kekayaan tidak mampu untuk dapat meluputkannya dari kesengsaraan ini. Pengetahuan tidak mampu untuk dapat mengeluarkannya dari kesengsaraan ini. Jabatan tidak mampu untuk dapat menyelamatkannya dari kesengsaraan ini. Ataupun ya, keakuan dirinya tidak mampu untuk membela kehidupannya dalam masa-masa kesengsaraan ini. Dalam kondisi yang seperti ini, refleksi kehidupan kita mengatakan seharusnya adalah bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Amin. Kita tidak dapat menikmati kehidupan ini tanpa Dia yang memberi kehidupan itu bagi kita. Dan oleh karena itulah sangat penting bagi kita untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya kita bukan hanya lewat mulut kita saja, pengakuan kita saja, tetapi juga terrefleksi dalam kehidupan kita bahwa memang kita hidup melekat kepada Tuhan. Hidup beriman kita teruji dengan kondisi situasi apapun yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Kalau memang sesungguhnya kita memiliki iman yang sedemikian, kita tidak akan perlu takut, kita tidak akan perlu ragu, kita tidak akan perlu bimbang menghadapi masa-masa kesengsaraan ini. Karena semakin kita menikmati masa-masa ini, semakin kita teguh, semakin kita kuat, semakin kita kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga dalam iman percaya kita. Hal yang kedua yang dinyatakan melalui kebenaran firman Allah ini, bahwa prasyarat untuk kita dapat menikmati kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu adalah ketika kita hidup beriman kepada Tuhan, tetapi juga sebagai satu akibat hidup beriman kita kepada Tuhan, maka kita akan kembali kepada Tuhan. Dalam kebenaran firman Allah ini, ayatnya yang ke-38, Petrus menekankan secara tegas kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, kami harus melakukan apa? Apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan kami di masa-masa seperti ini, ketika kami mengerti, memahami bahwa penting bagi kami untuk beriman kepada Tuhan. Petrus mengatakan dalam ayatnya yang ke-38, yaitu bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Satu hal yang mengikuti kehidupan beriman kita kepada Tuhan adalah pertobatan hidup kita. Bertobat itu berarti berpaling sama sekali dari jalan hidup kita yang penuh dosa dan kembali kepada Tuhan. Jalan kehidupan yang penuh dosa itu diidentikan dengan tindakan perilaku kita yang jahat, yang membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang telah membawa kita kepada hal sedemikian. Dosa. Dan ada banyak hal pada saat zaman sekarang ini, orang makin mengatakan hidup beriman kepada Tuhan, tapi seiring dengan itu mereka tetap melakukan dosa. Banyak orang yang mengakui Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi perilaku tetap dalam kehidupan dosa. Dalam teks ini dikatakan dengan satu ungkapan metanoia. Memang dalam mengarungi perjalanan hidup kita yang panjang ini, sampai pada hari ini, pernahkah kita sejenak berhenti untuk sekedar merenungkan, apakah kita sudah berada pada jalan yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, atau justru kita sudah terlampau jauh meninggalkan jalan kebenaran itu sendiri oleh karena perilaku hidup kita yang berdosa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang orang percaya lupa untuk berhenti sejenak, mengambil waktu sesaat, menyendirikan diri, retreat, untuk melakukan satu evaluasi dan perenungan terhadap perjalanan hidupnya yang panjang. Kadang kita merasa bahwa kita sedang berjalan pada jalur yang benar, padahal kita tidak sadari bahwa hampir saja kita melewati satu titian yang licin, yang dapat menjerumuskan kita dalam lembah dosa yang kelam.
pada titik di mana kita melakukan sebuah keputusan untuk kembali pada Kristus dalam keadaan yang sedemikian, mulai dari cara berpikir kita dan bahkan tekad kita untuk meninggalkan perilaku kehidupan yang lama dan hidup dalam perilaku kehidupan yang baru yang selalu diperbaharui dalam roh dan pikiran untuk menjadi manusia baru. Pada titik itulah kita ada dalam metanoia. Titik satu kesadaran di mana kita dapat mengevaluasi diri kita terhadap perilaku-perilaku kita selama ini. Dan ketika kita sadar bahwa kita sudah mulai menyimpang dari perilaku-perilaku yang baik itu, maka kita mau kembali. Kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang selama ini kita lakukan dalam hidup kita, kendati pun kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita bertekad untuk bertindak, bukan saja menyadari dan diam, tetapi kita bertindak untuk hidup kita menjadi baru. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Ini kata metanoia. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penting sekali untuk terus kita membangun kesadaran ini. Bahwa tidak cukup kita untuk percaya beriman kepada Tuhan, tetapi hidup beriman kepada Tuhan itu juga harus berakibat bahwa perilaku kehidupan kita pun harus selaras dengan kehendak Tuhan. Perilaku kehidupan kita pun harus seperti yang Tuhan mau. Kita bukan menjadi orang yang beriman tetapi setiap saat melakukan dosa. Kita bukan menjadi orang yang percaya tetapi setiap saat kalah terhadap dosa. Dengan cara ini kita akan ditolong untuk menyadari bahwa kehidupan kita yang rapuh ini sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka hidup kita melekat di hadapan Tuhan. Dan oleh tuntunan pertolongan Roh Allah yang kuduslah, Tuhan membawa kita kepada pengajaran-pengajaran yang benar untuk kita mempunyai perilaku hidup yang sesuai dengan kehendaknya di dalam kebenarannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memaknai kehidupan kita pada zaman-zaman sekarang ini, ketika kita menyadari hidup beriman kita diuji oleh Tuhan, izinkan menghadapi tantangan kehidupan yang sangat berat ini. Ingatlah satu hal, kita harus mempunyai satu kesadaran bahwa yang pertama, kita berhenti sejenak dalam perjalanan hidup kita yang panjang untuk dapat mengevaluasi. Masihkah iman percaya saya kokoh dan teguh di hadapan Tuhan? Dan yang kedua, masihkah akibat iman percaya saya itu terlihat dalam kehidupan saya sehari-hari? Bahwa perilaku hidup saya selaras dengan iman percaya saya. Ketika kita menghadapi atau mendapati kehidupan kita sedemikian, maka kitalah orang-orang yang kepadanya Tuhan memberikan janji penyelamatan itu. Dan bahkan untuk itu jugalah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat menyatakan ini semua kepada mereka yang akan Tuhan rindu untuk diselamatkan. Seperti apa yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-39 yang menjadi nats pembimbing kita yang mengatakan, sebab bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allahmu. Janji kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu adalah bagi kita, orang yang hidup beriman kepada Tuhan dan yang melakukan hidup berimannya itu dengan mewujudkan perilaku pertobatan yang sungguh dengan menjadi manusia-manusia baru yang dapat mempermuliakan Tuhan dalam tiap-tiap perilaku hidupnya, bagi kehidupannya, bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Marilah di hari-hari ini kita merenungkan dua hal ini dalam kehidupan kita. Bahwa hidup di dalam tantangan kehidupan yang berat ini, satu hal yang dapat membuat kita berdiri teguh menghadapi tantangan ini. Dan bahkan di dalamnya kita dapat menikmati kasih kemurahan Tuhan yang dahsyat itu, yang merupakan perwujudan daripada relasi kita dengan Tuhan yang baik itu adalah tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pemazmur katakan melekat hidupnya kepada Tuhan. Dan sebagai akibat daripada iman yang sedemikian, maka kita pun dapat menyatakan kepada semua orang bahwa hidup beriman kita terwujud di dalam perilaku kehidupan kita yang selalu sadar dan mau kembali kepada Tuhan ketika kita menyadari kehidupan kita mulai jauh daripadanya. Inilah kebenaran firman Allah yang dapat meneguhkan kita di hari-hari kesengsaraan ini, bahwa kita harus tetap beriman kepada Tuhan dan harus tetap menjadi orang yang mempunyai perilaku hidup yang baik di hadapan Tuhan dan sesama, yang merupakan tanda pertobatan kita tiap-tiap hari, supaya menghadapi kehidupan yang sulit ini kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah lemah, kita tidak akan pernah gelisah, karena kita tetap berdiri bersama Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini ada pembelajaran yang indah yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah masa-masa sulit yang kami hadapi. Bahwa untuk menghadapi kehidupan di masa-masa ini, kami perlu untuk dapat meneguhkan iman percaya kami dan mengokohkan hidup pertobatan kami dengan memiliki perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu ini termeterai dalam kehidupan kami. Dan oleh tuntunan Roh Allah yang kudus, akan memampukan kami untuk dapat merefleksikannya dalam tiap-tiap kehidupan praktis kami tiap-tiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan yang jahat. Mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan boleh memulihkan negeri ini. Tuhan boleh memulihkan bangsa ini dari keterpurukan yang ada. Kami umat-Mu bersatu hati Tuhan. Kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Rendahkan diri, Benar Tuhan. sujud dan berdoa. Kami mau sujud dan berdoa di hadapan-Mu. Wajah-Mu Pulihkan negeri kami ya Tuhan. balik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah
Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mensyukuri kasih setia anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pada hari-hari ini. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kehidupan kami terlantar di hadapan-Mu. Tetapi Engkau senantiasa memelihara kami, Engkau selalu mencurahkan berkat-berkat-Mu di atas kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan sebagaimana adanya kami. Terima kasih karena di masa-masa ini pun kami umat-Mu boleh diberikan kesempatan untuk selalu dan senantiasa beribadah kepada Engkau. Meskipun dalam kondisi situasi yang terbatas, tetapi Engkau selalu melawat kami dengan lawatan-Mu yang sempurna, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kehidupan beriman kami dengan pelayanan-pelayanan yang terindah yang Tuhan berikan melalui hamba-hamba-Mu yang telah melayani dengan penuh kesetiaan dan yang memberkati kami. Terima kasih untuk semua pemberian jemaat Tuhan melalui persembahan-persembahan yang sudah diberikan untuk dapat terus mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam tiap-tiap kehidupan mereka dan Engkau selalu menyempurnakan kehidupan mereka dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini tetap dan senantiasa kami mau memanjatkan permohonan doa kami yang terdalam di dalam tangan pengasihan-Mu, bahwa hari-hari ini kami menghadapi satu kondisi situasi yang mencekam, yang sangat berat, yang sangat membimbangkan, mengkhawatirkan kehidupan kami oleh karena kami menghadapi satu wabah yang luar biasa, yaitu wabah COVID-19 yang sangat membuat seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak terkecuali merasakan penderitaan yang mendalam. Tuhan, Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan kami, umat-Mu di masa-masa yang sedemikian. Dan kami yakin dan percaya bahwa rahmat dan pengasihan-Mu selalu hadir bagi kami ketika kami menyatakan seruan pertolongan kami, permohonan kami kepadamu. Dan kami percaya bahwa Engkau ada untuk menjawab tiap-tiap pergumulan doa kami. Kami yang mengalami kesengsaraan yang mendalam dalam penderitaan oleh karena kekurangan-kekurangan kehidupan kami disebabkan oleh karena situasi dan kondisi ini. Tuhan, Engkau hadir untuk dapat memelihara kami. Dengan cara-Mu Engkau mengangkat kehidupan kami untuk kami tetap menikmati kasih karunia Tuhan dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami yang mengalami kesengsaraan oleh karena menderita wabah ini, sakit corona, Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan penderitaan kami dan Engkau sedia untuk mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk menjamah kehidupan kami supaya sakit, penyakit, wabah yang kami derita ini akan senantiasa berakhir dalam hidup kami dan kami diberikan pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan. Dan kami yang tetap di dalam tugas kami masing-masing untuk dapat mengendalikan dan bahkan menangani akan wabah ini. Tuhan, Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami, dan mencukupkan segala kebutuhan kami untuk kami dapat menunaikan tugas ini dengan baik. Kami berdoa untuk para perawat, para dokter, dan para medis yang berjuang untuk menangani wabah penyakit yang melanda tiap-tiap umat-Mu dengan penanganan medis. Tuhan, tolong berkati mereka, lindungi mereka selalu, proteksi mereka selalu dalam kehidupan mereka supaya mereka tidak terdampak wabah ini, tetapi mereka ada dalam perlindungan Tuhan untuk selalu setia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami yang tidak berhenti untuk dapat bekerja sekuat mungkin untuk menyelesaikan perkara ini dan mendapatkan solusi-solusi yang terbaik untuk menjaga stabilitas kehidupan
di bangsa kami ini, bahkan di seluruh dunia oleh pemerintah-pemerintah-Mu. Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, supaya mereka tetap setia melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka, menjadi wakil Tuhan untuk dapat mengayomi akan seluruh umat manusia di dalam bangsa dan negara teristimewa bangsa kami, daerah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami yang terdampak oleh karena wabah ini sehingga kehidupan ekonomi kami merosot, kehidupan usaha kerja kami mengalami kendala. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak terpuruk di dalam keadaan ini, tetapi Engkau Allah selalu memelihara kami. Engkau selalu memberikan kami pengharapan yang daripada Tuhan, dan kami tetap menghadapi kehidupan kami di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terlebih yang indah kami mau sampaikan di hadapan-Mu melalui doa kami menghadapi akan masa-masa ini. Tolong supaya kami tetap dikuatkan, tetap teguh berpegang kepada iman percaya kami kepada Engkau, dan tetap dalam perilaku hidup yang benar di hadapan Tuhan untuk menantikan pertolongan Allah tepat waktunya menyelamatkan kehidupan kami dari wabah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya doa kami ini dalam tangan-Mu. Inilah permohonan kami yang paling penting dan khusus kami panjatkan di hadapan-Mu di masa kami beribadah hari Minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan mendengar, dan oleh kasih dan kemurahan-Mu Engkau menjawab sesuai dengan waktu Tuhan untuk dapat menyatakan kasih dan kemurahan-Mu yang kekal bagi kami umat-Mu dalam masa-masa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus Allah kami yang hidup. Ini doa kami Tuhan, dan kami bahkan menyerahkan seutuhnya untuk kehidupan rumah tangga, keluarga kami di dalam tangan kasih-Mu, di seluruh jemaat Tuhan yang ada di jemaat ini, GMI Hidup Kekal 10, dan bahkan semua keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Tuhan, mungkin saat ini mereka berdoa untuk menyampaikan pergumulan mereka, permohonan mereka kepada-Mu. Dan kami juga berdoa bagi mereka semuanya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau nyatakan kasih kemurahan-Mu kepada mereka untuk mengangkat mereka, membawa mereka kepada pengharapan akan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka di masa-masa sekarang ini, dan bahkan terlebih Engkau selalu dan senantiasa melawat mereka dengan berkat-berkat-Mu, sehingga mereka tetap teguh di dalam kehidupan mereka, di dalam percaya mereka, dan bahkan perilaku mereka yang baik kepada Tuhan dan bahkan kepada sesama manusia. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami yang hidup. Ini doa kami Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah menyempurnakan doa kami ini dengan doa sempurna sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Demikian bagi kami semua, kami ucapkan dengan penuh kesungguhan hati bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam penghujung ibadah kita, dan biarlah dalam memasuki hari ini lagi atau minggu-minggu ke depan, Tuhan Yesus tetap menolong, Tuhan Yesus tetap memberkati hidup kita. Karena setiap anak Tuhan, Tuhan selalu memegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Pujian ini seperti doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku. Kiranya Engkau memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa
pribadi kami, keluarga kami, bahkan di mana kami berada. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Daripada kesakitan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kepada Bapak Pendeta Ezra Ranti disilakan. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Demikian kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dan melindungi kami di masa-masa ini, dan menjauhkan malapetaka ini di dalam kehidupan kami, dan selalu memberkati kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sempurna yang boleh kami terima melalui ibadah ini, dengan puji-pujian, kesaksian, dan bahkan terlebih kebenaran firman Allah, cukup untuk membawa kami semakin diteguhkan menghadapi kehidupan kami yang ada di depan ini. Karena itulah Bapa, kami akan memasuki kehidupan kami yang ada di depan bersama dengan Tuhan di dalam kasih dan berkat anugerah-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki kehidupan kita yang ada di depan, di hari-hari hidup kita, dengan mengarahkan selalu hati kita kepada Tuhan, karena Dia Allah akan memberkati kita. Demikian rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dan tuntunan pemeliharaan, penyertaan dari Roh Allah yang kudus, yakin dan percayalah akan menyertai kamu sekalian dalam kehidupanmu,
mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Allah telah melawat kita dengan berkat-berkat-Nya. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, teman-teman Handai Tolan yang turut serta mengikuti ibadah ini secara live. Yakin dan percayalah bahwa kasih karunia, rahmat, dan pengasihan Allah, berkat Tuhan akan Allah senantiasa nyatakan bagi kita di hari-hari kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita akan mendengarkan satu pujian dari Destari Sinaga. Gloria
Tuhan Yesus memberkati.